Malam itu, udara terasa berat, angin seolah enggan berhembus, hanya menyisakan keheningan yang aneh, keheningan yang menekan dada. Di ujung desa Tegalungu, berdiri sebuah kompleks pemakaman tua. Warga setempat menyebutnya kuburan angker Watu Tiga. Bukan sekadar tempat orang mati bersemayam, melainkan sebuah gerbang-gerbang yang katanya tak hanya menuju alam barzah, tapi juga menuju dunia lain yang tak pernah bisa kita pahami sepenuhnya. Konon, siapapun yang berani masuk ke area kuburan itu selepas tengah malam, tak akan pernah kembali dengan jiwa yang sama. Ada yang hilang ingatan, ada yang pulang dengan tubuh penuh luka goresan, seakan dicakar makhluk tak kasat mata. Bahkan, ada yang tidak pernah pulang sama sekali. Cerita ini bermula dari Raka, seorang mahasiswa semester akhir. Ia sedang menyusun skripsi tentang folklore dan mitos masyarakat pedesaan. Tertarik dengan kisah mistis di Tegalungu, ia memutuskan untuk datang dan tinggal beberapa hari di rumah pamannya, Pak Surip, warga asli desa itu. Namun sejak awal kedatangannya sudah ditandai firasat buruk. Saat bus yang ditumpanginya berhenti di jalan setapak menuju desa, sopirnya hanya berpesan singkat, "Mas, hati-hati, jangan main ke arah barat desa. Di sana ada kuburan yang gak semua orang berani sebut namanya." Raka tertawa kecil, menganggap itu hanya basa-basi orang kampung. Ia sama sekali tak tahu bahwa tawa itu akan jadi tawa terakhirnya yang benar-benar ringan. Di rumah pamannya, Raka mendengar kisah-kisah menyeramkan. Pak Surip bilang, kuburan Watu Tiga dinamai begitu karena ada 3 batu nisan besar dari zaman Belanda. Konon, milik keluarga kaya yang mati terbakar hidup-hidup. Sejak itu, area tersebut dikeramatkan. "Jangan sekali-kali kau nekat datang ke sana malam hari," pesan Pak Surip dengan wajah tegang. "Kenapa, Pak? Apa cuma mitos biar anak-anak kecil gak main jauh?" Raka menggoda. Pamannya menatapnya lama, lalu berkata pelan, karena penunggunya tak suka didatangi, apalagi oleh orang luar. Namun rasa penasaran selalu lebih kuat daripada rasa takut. Malam kedua, Raka membawa kamera handycam, recorder, dan senter. Niatnya sederhana, mendokumentasikan suasana kuburan angker itu untuk bahan penelitiannya. Jam menunjukkan 12 malam. Raka berjalan menyusuri jalan setapak yang sunyi. Daun-daun kering berderak di bawah sepatunya, sementara suara jangkrik mendadak hilang begitu ia semakin dekat dengan area kuburan. Ada sesuatu yang aneh. Udara di sana lebih dingin, tapi juga lebih pengap, seolah oksigen yang ia hirup dicampur asap tak kasat mata. Pohon-pohon beringin berderet, akar-akarnya menjuntai seperti tangan yang ingin meraih. Ketika sampai di gerbang pemakaman, Raka mendapati pagar bambu yang lapuk. Ia melangkah masuk sambil menyalakan handycam. "Oke, sekarang jam 12 kurang 10. Saya ada di lokasi kuburan Watu Tiga. Kita akan lihat apakah cerita warga benar adanya," gumamnya dalam rekaman. Awalnya tidak ada yang aneh, hanya batu nisan berlumut, rerumputan liar, dan suara serangga malam. Namun, ketika jarum jam melewati pukul 12, suasana berubah drastis. Suara gamelan samar terdengar dari kejauhan. Padahal, tak ada rumah di sekitar situ. Nada-nadanya sumbang, seperti dimainkan dengan alat yang rusak. Handycam Raka berkedip, merekam bayangan samar di antara nisan, tapi tak ada siapapun. Ketika ia menoleh, seekor kucing hitam melintas cepat, lalu berhenti menatapnya dengan mata menyala, merah dan lenyap begitu saja. Raka mulai gelisah, tapi ia masih berpikir logis. Mungkin hanya halusinasi karena suasana. Saat berjalan menuju tengah kuburan, ia menemukan 3 nisan besar. Yang dimaksud warga, ukirannya sudah pudar, tapi jelas berbeda dari nisan lain. Saat ia menyorotkan senter, bayangan tubuh wanita bergaun putih berdiri di samping nisan itu. Tinggi, kurus, rambut panjang menutupi wajah. Raka refleks mundur,
Siapa di sana? Teriaknya. Tak ada jawaban. Tapi ketika ia menurunkan senter, wanita itu sudah tepat di depannya. Wajahnya hancur, kulitnya mengelupas seperti terbakar, dan matanya kosong menatap lurus. Raka menjatuhkan handycam. Jantungnya berdegup kencang. Setelah itu, semuanya terjadi cepat. Suara tangisan perempuan menggema dari berbagai arah. Tanah di sekitar nisan berguncang. Seakan ada yang berusaha keluar dari balik pepohonan. Bermunculan bayangan hitam tinggi besar dengan wajah kosong. Raka berlari, tapi setiap kali ia menoleh, jarak gerbang tidak pernah semakin dekat. Seperti berputar di tempat yang sama. Nafasnya terengah, kakinya goyah, sampai akhirnya ia jatuh tepat di depan salah satu nisan besar. Wanita bergaun putih itu muncul lagi, tapi kali ini bukan sendiri. Dua sosok lain berdiri di sampingnya. Pria-pria berwajah hangus terbakar. Mereka bertiga menatap Raka, lalu bersuara serempak. Temani kami selamanya. Keesokan harinya, warga desa menemukan handycam Raka di dekat gerbang kuburan. Isinya hanya rekaman samar, suara langka, desahan ketakutan, lalu jeritan panjang yang terputus mendadak. Tuh Raka tidak pernah ditemukan. Ada yang bilang ia diseret masuk ke alam gaib. Ada pula yang percaya ia dikubur hidup-hidup bersama penghuni lama. Sejak kejadian itu, warga semakin takut mendekati kuburan. Namun sesekali, orang-orang yang lewat tengah malam mengaku mendengar suara seseorang berteriak, "Tolong aku bukan milik mereka." Suara itu dipercaya sebagai suara Raka, yang kini menjadi bagian dari penunggu kuburan Watu Tiga. Malam di desa Tegalungu kembali berjalan seperti biasa. Tapi angin yang bertiup dari arah barat selalu membawa bisikan samar. Kuburan itu tetap berdiri, tetap sunyi, tetap menunggu mangsa berikutnya. Dan jika suatu malam kau melewati pemakaman tua di ujung desa, jangan sekali-kali menoleh ketika mendengar suara yang memanggil namamu, karena bisa jadi yang memanggil bukan manusia.